ayata ing atase setuhune ayat al-madhkurata kang ditutur apa ayat iku fiman ing dalam uwong lam yakun kang ora ana iku lahum kedue man apa amalun amal yujibu kang netepaken apa amal at-takhfifa ing dientengaken siksa. Maka dalika iku kaya mengkono al-mazkur atau kan ditutur kan disebut al-ijma'u utawi ijma'e para ulama. Hadis yang menunjukkan atas ayat yang telah disebutkan tadi, karena hadisnya memungkinkan orang kafir dapat keringanan akibat amaliyah yang baik, sementara ayat menunjukkan amaliyahnya orang kafir itu sia-sia, ditahu-taurakan kayak debu. Itu arahnya adalah fiman lam yakun lahum amalun yujibu takfif. Itu orang kafir yang tidak punya amaliyah yang bisa meringankan siksaan. Jadi ayat yang tertera kemarin yaitu yang menunjukkan bahwa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Yang dalamnya adalah menunjukkan bahwa amalia orang kafir itu sia-sia, ditawur-tawurakan kayak debu, artinya tidak bermanfaat. Itu apabila orang itu tidak mempunyai amaliyah yang bisa meringankan terhadap siksa. Wa fi hadithi Abi Thalibin, dan iku ing dalam hadithe Abi Thalib al-madhkuri kang wis ditutur dilalatun utawi penggawe nuduhaken. Wa ayu dilalatun utawi endine nuduhaken ala annan nabiyya ing atase satuhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yatasarrafu agawe sapa kanjeng Nabi al-ana ing dalam saiki wa qabla yaumil qiyamah lan ing dalam sadurunge dinane kiamat fi umuril akhirati ing dalam pira-pira perkara akhirat. Wa yasfa'u lan nyafaati sapa kanjeng Nabi liman maring uwong ta'ala kok kanggo mantung sapa man, artinya yang mencintai lah, apa artinya itu terhubung dengan Nabi bihi kelawan kanjeng Nabi wa dafa'alan belani sapa man anhu qabla yaumil qiyamah, dan sebelum cintai Nabi dan ingin dicintai Nabi, yang buktikan otomatis jaminannya gak main-main syafaat Nabi. Wa amma qauluman anapun utawi ucapane uwong qala kang ucap sapa man inna hadzal khabar satuhune ikilah hadis iku ru'ya manamin impene turu layak butuh ora tetep apa ru'ya manam baik budi iku layak butuh ora bisa tetep fiha ing dalem ru'ya manam apa hukmun hukum. Fa inna hadzal qaila, maka satuhuna ikilah wong kang ngucap hadahu muga-muga nuduhaken ing hadzal qail sapa Allahu Gusti Allah liswabi maring kabeneran iku la yafriku iki khabare inna hadzal khabar khobarna inna adoh guria yang baina hadzal qail. Jadi iki
la yafriqu khabare inna hadzal qail iku la yafriqu ora bisa bedaaken sapa hadzal qail bainal ahkami ing dalem antarane pira-pira hukum asyar'iyyati kang bangsa syarak wa ghairiha lan liyane ahkami syar'iyyah. Jadi wa maqala adapun ucapannya orang yang mengatakan bahwa hadis Abu Lahab itu kan merupakan mimpi wong turu yang tidak bisa dijadikan hukum menurut pendapat mereka. Kata mereka hadis yang menerangkan tentang Abu Lahab itu sebuah mimpi yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Dijelaskan di sini fa inna hadzal qail adallahu lisawab la yafriqu bainal akam masyari wa ghairiha. Sesungguhnya orang yang mengatakan seperti ini semoga saja Allah memberikan jalan yang benar. Jadi masih doakan sama akasnya masih doakan orang yang mengatakan ini semoga diberi hidayah oleh Allah. Itu orang itu nggak bisa membedakan hukum syar'i dan yang lainnya. Dia nggak bisa membedakan antara hukum syar'i dan yang bukan hukum syar'i. Kalau memang terjadinya hadis itu adalah berupa mimpi, tapi berupa hukum syar'i, memang nggak bisa dijadikan landasan hukum kalau berupa hukum syar'i. Tapi kalau bukan berupa hukum syar'i, enggak masalah karena itu bukan hukum. Itu. Sementara masalah Abu Lahab itu bukan hukum, bukan. Itu cerita. Amal ahkamu anapun utawi piro-piro hukum asyariyatu kang bangsa syar'i fa innal khilafa maka satune perbedaan para ulama iku waqi'un tumiba apa khilaf bainal fuqaha'i ing dalem antarane pira-pira ahli fikih. Hal ya juzu apa to wenang apa akdzul ahkami ngalap ing pira-pira hukum wa tashihul akhbari lan menerakan pira-pira khobar atau mensahihkan pira-pira khobar atau hadis biru iya Rasulullah kelawan impene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalam turu amla tawa ora. Adapun kalau yang mencakup hukum syar'i ini yang mencakup hukum halal, haram, makruh, mubah. Adapun yang kalau yang mencakup hukum syar'i lalu terjadinya itu di dalam mimpi, maka itu pun masih ada perbedaan pendapat antara fuqaha. Berbeda dengan masalah qisah atau sejarah. Itu bukan hukum syar'i, beda. Kalau yang terjadinya hukum syar'i tapi di dalam mimpi, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Hal yajuzu akhdul akam wa tashihul akhbar biru'ya Rasulillah fil manam amla. Apakah boleh mengambil hukum dan membenarkan hadis dengan bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam tidur, boleh atau tidak? Kalau yang terjadi itu hukum syar'i, ini masih khilaf. Berarti masih ada ulama yang mengatakan boleh mengambil hukum syar'i walaupun itu terjadi ketemu dengan Nabi dalam mimpi. Ada juga yang mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum kalau mencakup hukum syar'i. Wa amma ghairuha anapun utawi liyane ahkamus syar'iyyah
iku fa innal i'timada, maka satune tetanggenan atau gondelan berpegangan ala ru'ya ing atase mimpi fi hadzal babi ing dalem iki bab iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud ai minal khilaf fihi ing dalem i'timad ala ru'ya mutlakon kelawan mutlak. Adapun kalau bukan yang mencakup hukum syar'i seperti cerita, kisah, sejarah, kejadian, itu kita boleh, artinya Pak, berpegang teguh dengan mimpi dan dalam masalah ini itu nggak masalah. Tulasa itu nggak ada masalah. Artinya Pak, nggak ada perbedaan antara para ulama secara mutlak. Nggak ada perbedaan. Artinya boleh kita mengandalkan dari hasil mimpi kalau itu tidak mencakup hukum syar'i, bukan hukum, tapi selain hukum syar'i. Kan banyak. Seperti halnya Nabi Ibrahim saja ketika disuruh menyembelih Nabi Ismail, terjadinya apa? Mimpi. Ketika Nabi Yusuf disuruh menjawab mimpinya raja itu kan mimpi. Nabi Yusuf menjawab hasil mimpi yang akan terjadi paceklik 7 tahun. Di dalam mimpi itu kan menyembelih kambing kurus ya, menyembelih 7 kambing gemuk ya. Itu kan mimpi. Tapi ini Quran sekarang dimuat. Lalu Nabi Yusuf menjawab dalam mimpi tersebut dan kenyataan. Yang penting itu kan bukan hukum. Artinya banyak ulama-ulama yang memang kejadian-kejadian itu dalam mimpi. Tapi kalau bukan hukum nggak ada istilah. Ulama boleh kita iktimad. Waqad itama dalam teman-teman tetanggenan alaiha ing atasa ru'ya sapa al-hufadhu pira-pira hafiz wa dzakaru lan pada nyebut sapa al-hufadh ma ing barang jaa kang teka apa ma fi ru'ya ahli jahiliyati ing dalam mimpine wong ahli jahiliyah. Ulama apa hufadh, ulama-ulama yang ahli hadis, mereka juga menyebutkan sesuatu yang datang dari mimpi, yang mana mimpi tersebut ini terjadi di zaman ahli jahiliyah sebelum terutusnya Nabi. Artinya sebelum Nabi ini menjadi Rasul, orang-orang jahiliyah banyak yang sering mimpi, yang di dalam mimpinya bahwa akan lahir secara terang-terangan dan jelas seorang Rasul yang akan memberantas kemusyrikan. Ini gah iku maujud minal istidlali saking amreh dalil fi sya'niyah. Seandainya di situ jadi alaulah nafi juga, andai kata tidak, lamanya tidak, kita ada nafi loh. Jadi sekarang nafi, kalau nafi maka hasilnya plus. Jadi kalau di atau itsbaq, kalau istilah nahu itsbaq. Jadi kalau di mana-mana murad, walau lazalika lam lamuka. Tapi nyatanya akeh cerita-cerita mimpi yang terjadi pada zaman sebelum bi'tsatir Rasul. Ulama ini diambil, ini menunjukkan bahwa ulama juga bisa istidlal, ngambil dari hasil. Wala yathbutu lan ora tetap kaul lah khobarnya kaul qail yang ngamale fi'il modele masdar isim fa'il lan liyane al-khufar. Maka kalau kata apa namanya itu hukum syar'i itu masih khilaf. Maka orang yang mengatakan mimpinya abang itu adalah tidak bisa dijadikan hukum
dijadikan hujah, artinya tuh bikin heboh, bikin rame, bikin ruwet. Wama hakala, tidaklah demikian. Isinya seperti apa dan bagaimana pendapat para ulama yang lain. Baru itu namanya orang yang mencari buku Abu Lahab diringankan siksaannya. Abbas itu masih kafir. Wal kufaru utawi pira-pira wong kafir iku la tusma'u ora dirungu apa syahadatuhum kesaksian kufar. Walatuk balun ora diterima apa akhbaruhum pira-pira kaul mangkola iku kaulun ucapan mardudun kang ditolak. Maka pendapat yang mengatakan bahwa Abbas mimpi itu ketika Abbas masih kafir, pendapat ini ditolak mentah-mentah. La raihata ora ana mambu iku maujud lil ilmi maring ilmu fihi ing dalam qaulun mardud. Orang yang enggak bau berilmu, mambu ilmu beli apa maniluru, iku pendapat wong goblok. Gampangane orang yang enggak pernah mambu ilmu saja mungkin mereka menuduh kita batil karena kita mengambil dalil dari mimpinya orang kafir itu Abbas. Kita menuduh mereka batil lagi akhirnya karena mereka kodanya tidak berdasarkan ilmiah, kodanya tidak berilmiah, akal-akalan nganggone. Jadi kalau misalkan orang yang mau adu ilmu ya dengan ilmu, debat ilmu dengan ilmu, jangan dengan akal-akalan. Zalika utawi mengkono batil li annahu krana satune kelakuan iku lam yakul orang ngucap sapa ahadun wong suwiji anar ru'ya ing satuhune ngimpi iku mimba bisyahadati setengah saking babe kesaksian mutlakon kelawan mutlak. Nabi senang dengan Nabi, bahagia dengan kelahiran Nabi, dengan kasih sayang. Apa mana kita sih bila sudah beriman dan sholat dan zakat segala macam kita beriman. Agama dan iman artinya nggak harus orang Islam yang mimpinya benar, nggak harus. Kebenaran itu kan dalam mimpi banyak zaman dahulu. Memangnya yang mimpi untuk ditafsirkan oleh Nabi Yusuf seorang raja pada waktu itu Islam? Enggak juga kan? Artinya banyak yang terjadi. Makanya mimpi itu belum tentu yang benar itu dari orang yang beragama, belum tentu. Baru bisa mentakbiri mimpi dan takbirnya mimpinya Yusuf dijamin benar. Ini memang mukjizat. Tapi kan mimpi yang ditakbir oleh Nabi Yusuf itu siapa yang mimpinya? Yang mimpi itu Raja Mesir. Raja Mesir Islam enggak penyembelih, layak rifu kang orang ngerti sebab Malik Misro dinang ing agama samawiyan kang bangsa langit mutlakon kelawan mutlak. Total Raja Mesir kue orang ngerti belas tentang agama samawi. Agama samawi itu agama yang masih jalurnya itu masih benar. Ya Taurat, Zabur, Injil, ya Al-Quran. Karena agama samawi, bukan karangan dewek maksudnya. Wa ma'adzalika serta mengkonon la ya'rifu dinan ja'ala dade'aken sapa Allah Ta'ala ru'yahu ing mimpine Nabi Yusuf almanan barengaken ing ru'yah dikisatihi kelawan ceritane Nabi Yusuf. Walau kana lamun anak apa zalika mengkono mazkur min ru'yal manamiyah iku la dulu orang nuduhaken apa zalik ala syai'in ing atase suwiji-wiji
Lama zakara makara bakal nutur ing ru'yatul manamiyah sapa Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala seandainya mimpi tersebut tidak menunjukkan sesuatu apapun, artinya tidak berarti lah mimpi, kembang mimpi gak berarti, maka Allah tidak akan menyebutkan kisah ini di dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Yusuf yang mentakwil isi mimpinya Raja Mesir, dan takwilnya Nabi Yusuf benar, nyata. Li'annaha krana satune ru'yal manamiyah iku ru'ya musyrikin, ngimpine wong musyrik. Karena yang mimpi kan Malik Misra, Raja Mesir yang wasani tadi, penyembah berhala, musyrik. La faidah ta ora la faidah iku maujud via indang ru'yal musyrik. Karena yang mimpi orang musyrik. Kalau yang pendapat tadi katanya kalau orang musyrik itu mimpinya nggak dianggap apa-apa, nggak berfaedah. Kalau begitu maka Allah nggak akan menyebutkan dalam Al-Quran. Tapi nyatanya apa? Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Fita'idi dalam fita'idi dalam ora kalimat itu ya. Fita'idi ora faedah di dalam ngukuhaken. Fita'idi ora faedah di dalam ngukuhaken wala fil ingkar ora di dalam ngingkari. Wali hadal kron ara iki dalika layadullu. Zakara nutur sapa al ulama annal kafir ing satune wong kafir iku yara ngipi sapa wa kafir Allah ing Allah Ta'ala fil manami ing dalam turu. Wa yaralan ngipi akan sapa kafir, ngipi sapa kafir bidzalika ing dalam mengkono manam ma ing barang. Fihi kang iku tetep ing dalam ma ing darur utawi medeni lahu mari kafir. Wa taubihun lan meleh-melehaken wa taqri ulan dodok. Apa sih istilah bahasa lah sajanya. Maksudnya kan, kalau memang ngimpinya wong kafir itu tidak menunjukkan arti apa-apa, zakar ulama anak kafir ya Allah, nyatanya ulama kekaguman kulul aja tegese sekabehane gumun ingkal qaili saking ucapane wong kang ngucapaken innal abbas satun abbas iku ora ngimpi sapa abbas dalika ing mongko takfife atau keringanane Abu Lahab fi hali kufri dalam tingkah kufur abbas wal kufaru lan hale utawi wong kafir iku latus mau ora dirungu apa syahadatuhum persaksian kufar wala tuqbal ora diterima apa akhbaruhum pira-pira khabare kufar iku fa inna hadzal qaul khabare wal ajbu ya maka satuhuna ikilah kaul iku ya dulu nuduhaken apa hadzal qaul ala adamil ma'rifati ing atase ora ngerti bi ilmil hadisi kelawan ilmu hadis. Gampangane mekenen heran paling mengagumkan dari setiap perkara yang mengagumkan. Aneh ucapan wong sing ngomong bahwa Abbas wae pokon hadis anhu saking sahabi al-ghali wa umila diamalakan apa bihi dan boleh diamalkan. Wangzur lan ilmuwan. Maksudnya gimana? Wangzur amthilatan dari coba kamu lah cari referensi di beberapa
kitab mustalah hadis. Contoh-contohnya di sana banyak supaya kamu ini tahu begitu jauhnya pendapat mereka dari ilmu yang tidak dikuasai dengan baik. Mereka bukan ahli ilmu, tapi memaksakan diri masuk nih kalangan keilmuan yang akhirnya ngaco, padahal itu bukan di bidangnya dia. Ente orang paham fikih, sok-sokan bahas fikih. Ente orang paham nahwu, sok-sokan bahas nahwu. Nanti kacau. Maka kalau keterpaksaan itu, kalau kita terpaksa karena di sana saking gak adanya, ya gak masalah. Adanya kita, tapi secara hukum agama kita tetap dituntut untuk terus belajar dan belajar agar jauh dari kesalahan. Yang dimaksud orang-orang ini adalah mereka bukan ahli hadis, maksa-maksa terjel mancing. Ini perkara sing bukan tidak kuasai yang dimaksud. Wanah timulan mukasi sapa ingsun al-bahta ing niti-niti bi annaqula lawan itu ngucap sapa ingsun. Isu-isu temusane pengarang kitab ini. Kami akhiri pembahasan ini dengan ucapan kami, inna ru'yal abbas. Iki adalah makul kaul, isinya ucapan. Inna ru'yal abbas satuhune nimpine Abbas. Hadihi ikilah ru'yal Abbas. Iku tahtalifu beda-beda apa ru'yal Abbas anjami ilmarois saking sekabehe piro-piro mimpi. Hiya krono utawi ru'yal Abbas iku mutamayyizatun dadi beda apa ru'yal Abbas. Maksudnya begini, kami katakan nih dalam akhir pungkasan pembahasan masalah mimpinya Abu Lahab, bahwa mimpinya Abbas tentang Abu Lahab diringankan siksa ini jelas mimpi yang berbeda. Gak sama kalau mimpinya pohon kabel apa ada. Dibanding dengan mimpi-mimpi yang lain ini beda, gak sama. Kenapa? Dia memang beda. Di annaha kelawan satu ru'yal Abbas iku yakiha nyritakaken ing ru'yal Abbas sapa al-Abbas bi hadrati sayyidina ing dalem ngarepe atau ngersane Gusti kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud mimpinya Abbas itu gak sama kalau mimpinya sira kabeh. Kenapa? Karena mimpinya Abbas ini Abbas diceritakan di hadapan Nabi. Ada mimpi sira kan mimpi ngawur. Ini gak main-main. Sayyidina Abbas ini mimpi gak main-main, diceritakan di hadapan Nabi. Terus ketika Nabi mendengar gimana? Waqad sami'aha. Ini yang perlu dipahami oleh para penentang. Waqad sami'aha. Lan hale teman-teman ngrungokaken sapa Kanjeng Nabi ing ru'yal Abbas. Pahami kalimatnya. Sami'a fi'il apa? Madhi. Dianjingi karo qad. Ndi kapan anak qad masuk ning fi'il madhi maka faedahe taukid. Sungguh beda. Anak qad loro. Qad masuk ning fi'il madhi duwe faedah loro. Sing siji faedah taukid. Itu bukan kotopan apa wis parak dilakoni apa as-sholatu itu mana otomatis. Maka qad ada yang mengandung arti taqarrubuz zaman wis parak itu dan mengandung qad li taukid.
Beda kalau qad masuk ning fi'il mudhari, maka faedahnya adalah litaklil. Apa litaklil? Secuil, kadang-kadang, maka qad ya'lamu, terkadang ngerti. Qad yang suruh, terkadang menolong. Terkadang karena qad masuk ning fi'il mudhari. Ini jelas kalimatnya waqad sami'aha. Berarti qad ini qad taukid, sungguh Nabi mendengarkannya. Wa aqarraha, lan netepaken sapa Nabi ing ru'yal Abbas, wa saddaqaha, lan beneraken sapa Nabi ing Abbas. Coba mati kutu nekane wis. Kalau orang masih menentang, wis jelas berarti seorang percaya menentang Nabi. Abbas ini masalah ngimpi diceritakan di hadapan Nabi, dan Kanjeng Nabi benar-benar mendengarkan, dan Nabi menetapkan, dan Nabi ya Abbas wa sapa as-sayyidatu sayyidah Aisyah dina angel dan cakemek sidina. Asli apa sayyidina? Sidina ku sayyidina. Sidina Nabi, sidina sayyidina Nabi. Maksudnya ya, maka kayak orang ini Siti Fatim, Siti sila kartine Sayyidah Tiana. Sayyidah Aisyah ikut aku ceritakan coba Sayyidah Aisyah al-Khawari hadis alam Nabi ingat sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala utawi Nabi iku yastami umrumu akan sapa kanjeng Nabi bahasa alusnya midanget akan Sayyidah Aisyah fil kalam ing dalem ucapan guneman pada wa yu'aliku lan naklek sapa kanjeng Nabi alal qissati ing atase mengkono cerita bi qauli lawan dawe kanjeng Nabi.